Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Karina Syafitri. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pengertian dari etika, media, dan public sphere itu apa. Nah, langsung saja mari kita nonton video PPT-nya, guys. Nah, yang pertama itu pengertian etika. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Nah, contoh etika dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama itu ketika kita bertemu orang di luar atau kerabat maupun teman, kita akan meminta maaf jika kita melakukan kesalahan dan mengucapkan terima kasih ketika kita menolong atau membantu seseorang. Nah, selanjutnya ada fungsi etika. Fungsi etika adalah sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam keadaan moralitas yang membingungkan. Sedangkan itu, etika juga berfungsi menunjukkan adanya keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual ini adalah sebuah keterampilan untuk berargumentasi dengan rasional dan kritis. Nah, yang kedua, media. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media perantara yaitu perantara antara sumber pesan atau biasa yang disebut dengan source dengan penerima pesan yang biasa disebut dengan receiver. Nah, di sini ada juga jenis media pembelajaran. Yang pertama ada visual, audio visual, dan multimedia. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Media pembelajaran yang fokus pada indera penglihatan serta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran, contohnya seperti media cetak, seperti buku, modul, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan pada audio, media pembelajaran yang hanya melibatkan indera pendengaran, contohnya seperti bahasa lisan dan pesan nonverbal dalam bentuk bunyi-bunyian musik dan bunyi tiruan. Sedangkan dalam bentuk audio visual, media pembelajaran yang melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran, contohnya seperti film, iklan, video, atau audio visual tidak bergerak, buku bersuara, halaman bersuara. Nah, yang keempat, multimedia adalah yang melibatkan beberapa jenis media secara terintegrasi dalam suatu kegiatan pembelajaran, contohnya seperti aplikasi komputer interaktif dan non-interaktif. Nah, yang ketiga dalam pembahasan kita yaitu public sphere atau biasa yang disebut dengan ruang publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ruang publik itu apa. Langsung saja. Nah, pengertian public sphere yang pertama itu secara umum ruang publik atau biasa disebut dengan public sphere adalah ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok, di mana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Sedangkan menurut Habermas, public sphere dikonsepsionalisasikan sebagai suatu realitas kehidupan sosial di mana terdapat suatu proses pertukaran informasi mengenai berbagai pandangan berkenaan dengan pokok persoalan yang tengah menjadi perbincangan umum hingga terciptalah pendapat umum. Nah, yang terakhir nih guys, apa pentingnya public sphere? Public sphere itu mempunyai fungsi untuk masyarakat adalah sebagai sarana media komunikasi antar masyarakat untuk tempat rekreasi, piknik, atau destinasi wisata, atau bisa juga untuk wadah tempat bermain
anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya guys.